Oke, selamat sore teman-teman. Apa? Oke, ya kita mulai ya market update kita hari ini Jumat ya. Jumat di minggu terakhir di bulan apa ini? Oktober ya. Jadi berarti ya kurang lebih minggu depan itu sudah masuk ke November ya. Jadi kita mau lihat kira-kira akan seperti apa nanti di November. Yang November yang pasti kita akan menunggu The Fed ya. Nah, ini ada yang menambah ketidakpastian lagi di pasar. Apa itu? Jadi kemarin itu ada laporan, laporan data ekonomi dari The Fed itu menunjukkan bahwa apa pertumbuhan ekonominya itu kok bagus ya. Nah, ini yang jadi agak masalah ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kemarin itu sekitar 4,9% ya. 4,9% itu jauh di atas ekspektasi atau perkiraan. Jadi perkiraan atau kesepakatan yang ada itu 4,3 sama 4%. Jadi dia bisa naik sampai 4,9. Itu cukup gede. Ya karena itu bedanya hampir 1% kan dari kesepakatan yang ada. Jadi ya ini membuat The Fed ini jadi masih agak-agak ragu-ragu untuk menaikkan suku bunga kan. Nah, kalau dia The Fed itu agak ragu-ragu menaikkan suku bunga, kita untuk yang di pasar modal ya agak-agak berdampak gitu loh. Ya, berdampaknya itu adalah ini gimana nih? Kalau kemarin kita udah bahas tentang obligasi 10 tahunan, segala macam. Ini gimana nih? Ya, teman-teman bisa lihat poolingnya itu masih di angka maka 99,5. Kemarin tuh nggak setinggi gini. Ini jadi hampir dipastikan dia akan mempertahankan suku bunga. Ini loh ya. Kalau kita lihat dari pooling yang sampai sekarang yang target rate probabilities-nya untuk tanggal 1 November pada Fed meeting itu hampir 100% dia akan mempertahankan suku bunga. Nah, kalau begini berarti ketika akan tunggu lagi nanti di tanggal Desember kan. Kalau Desember dia dia baru akan naikin suku bunga, ini berarti pergerakan dari US 10 year bisa nggak? Oh ya ini bisa ya bonds untuk yang 10 tahunan itu bisa jadi tidak akan peak nih. Ya, sorry, US 10 year. Nah, ini bisa nggak bisa sampai ini bisa sampai breakout lagi ke lebih dari 5% sekarang kan 5% kan ya. Nah, itu bisa breakout lebih dari 5%. Berarti belum akan ada toppingnya nih. Nah, kalau belum ada topping, berarti kan semakin tidak pasti nih. Ya, apakah nanti Desember data ekonominya pasti akan lebih bagus atau malah jatuh. Kalau dia jatuh, ya berarti kan The Fed itu mungkin akan naikinnya di Desember. Tapi kalau enggak jatuh, berarti ya mungkin ya kita masih akan aman-aman aja. The Fed itu mungkin masih akan mempertahankan suku bunga sampai nanti tahun depan ya. Ya kalau itu sih aman gitu loh. Kalau gitu aman ya. Tapi kalau misalnya dia naikin di Desember, nah apa kabar nanti window dressing ini teman-teman juga mesti perhatikan ya. Jadi ini saya mengupdate itu saja. Ya kenapa? Karena ini yang teman-teman lihat pertumbuhan ekonomi di Q ke Q-nya itu untuk sementara ini 4,9 itu cukup bagus. Ya cukup bagus. Berarti data-data ekonomi bagus, tidak ada alasan untuk The Fed itu naikin suku bunga nih. Nah kalau The Fed tidak ada alasan naikin suku bunga, berarti ini kan obligasi ya 10 tahunan ya. Kemudian si indeksnya, indeks dari dolarnya juga akan berpeluang untuk kembali menguat gitu loh. Kenapa? Karena data ekonomi US itu bagus. Jadi ekspektasinya adalah The Fed itu masih akan mempertahankan suku bunga dan dia masih menyimpan satu senjata lagi, ya mungkin sekali dua kali lagi untuk naikin suku bunga di tahun depan. Kalau sampai ekonominya mulai drop kembali ya, atau ke global itu semakin tidak pasti, ya itu mungkin akan ada kenaikan suku bunga yang dipakai. Nah, ini menambah ketidakpastian di pasar. Nah, ketidakpastian ini kita sih tidak berharap lama-lama ya. Nah, makanya kita mau tunggu nanti tanggal 1 November dulu nih. 1 November ada kejutan apa enggak? Kalau tidak ada kejutan, berarti kan dia tetap mempertahankan suku bunga ya. Bank Indonesia sudah naikin dulu. Nah, moga-moga udah ada inflow yang masuk. Nah, kalau inflow yang masuk, sebenarnya kalau teman-teman juga lihat apa teknikal dari saham-saham yang kita incar, itu sebenarnya udah cukup cukup menarik untuk diambil. Ambil contoh ya.
Ambil contoh misalnya Tekim. Ya, Tekim hari ini aja nih, candle hari ini momentumnya tidak sebesar si INKP. Kalau dia lebih besar ya atau sama dengan INKP, INKP kan hari ini naik sampai 5% ya. Tekim itu cuma setengahnya. Tuh, kita lihat dulu INKP. Oh ya teman-teman yang di IG. Sementara ini ya untuk yang yang satu lagi itu mungkin saya mati dulu karena saya salah beli font holdernya. Font holdernya. Jadi makanya kemarin teman-teman lihat ya agak kebalik ya. Ya, harusnya teman-teman kasih tahu nih. Soalnya pas saya lihat ulangnya, oh kok kebalik gitu ya. Jadi saya beli ulang. Jadi ada yang 360 ternyata ya. Jadi apa layarnya bisa tegak ya. Jadi sementara nanti lihat di YouTube lagi ya. Oke. Nah, teman-teman balik lagi. Ini Tekim INKP ya. Teman-teman bisa lihat ya. Tekim INKP hari ini itu naik 5%. Bahkan kalau lihat dari tertingginya itu bisa sampai 6%. Ya. Nah, kalau lihat INKP kan dia sudah mantul di area yang kita mau lah ya. Nah, sedangkan yang kita incar kan sebenarnya Tekim ya. Nah, kalau Tekim teman-teman lihat ya. Kalau dia 5% atau 6% saja. Ya, berarti momentum untuk pembentukan Morningstar itu akan jauh lebih kuat karena Morningstar itu sebenarnya ditentukan oleh momentum candle ketiganya ya. Morningstar gimana? Morningstar itu kan turun kemudian doji atau candle kecil lah ya. Kemudian diikuti oleh pantulan ya. Nah, ini pantulan yang candle yang ketiga ini itu menunjukkan momentumnya. Kalau dia bisa sangat-sangat besar, ya lebih besar daripada candle turunan yang ini yang pertama itu akan menunjukkan bahwa momentum mantulnya itu akan besar. Ya. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman lihat ini kan candle-nya cenderung kecil ya. Hari ini kenaikan Tekimin cuma 2,6% ya, 2,6%. Jadi ya kalau dia bisa 6% itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Jadi ya kita masih nunggulah kira-kira nanti Senin dan minggu minggu akan datang ya, minggu depan itu seperti apa. Ya kita mau lihat nanti. Oh, seperti NICL. Coba kita lihat NICL ya. NICL. NICL kenapa? Sorry. Ya, NICL bukannya naik ya. Kita lihat ya, sebentar. Ada, oh enggak, bukan, Pak. Enggak ada ini Morningstar-nya. Ya, enggak ada ya. Oke. Saya pikir NICL ada Morningstar ya. Enggak ada ya. Nah, jadi kita sebenarnya mengharapkan adalah candle ini gede ya, tapi ya balik lagi kan bukan yang bukan harapan kita yang kita mesti ikutin kan, apa yang dikatakan oleh si Chat itu kepada kita. Nah, ini yang kita mau lihat. Oh, ternyata momentumnya masih kecil nih. Nah, kalau momentum masih kecil ya kita masih lihat peluang mungkin untuk si Tekimnya masih akan turun lagi atau mungkin ngebes ya mungkin akan terjadi. Tapi kalau momentumnya gede ya lebih tinggi daripada candle sebelumnya, candle yang pertama itu akan jauh lebih baik ya. Tapi ya ini market kan sudah nentuin kan ya. Jadi ya kita tinggal lihat nanti ke depannya seperti apa. Oke. Jadi cukup banyak sebenarnya saham-saham yang ada di area-area support, ada di area-area yang cukup menarik untuk kita kolek. Tetapi kalau misalnya melihat ketidakpastian ini, ya ini yang sedang kita tunggu kan. Kira-kira nanti tanggal 1 itu seperti apa? Kejutan apa enggak? Yang kita harapkan adalah dinaikin suku bunga. Tetapi kalau lihat dari pooling yang ada, sepertinya tidak akan naikin suku bunga. Nah, kalau dia tidak akan naikin suku bunga, ya tetap. Nah, ini kita masih akan nunggu lagi nanti di Desember. Desember itu tanggal berapa naikinnya? Next meetingnya itu tanggal 13 Desember 2023. Ya, jadi ya teman-teman pasti akan menunggu nih di tanggal 26 itu berarti hari ini jam 3 pagi. Nah, itu pidatonya itu ya, The Fed ini seperti apa? Karena saya masih cari-cari itu belum ketemu nih. Dia kasih sinyal apa sih? Ya. Kalau lihat dari data-data yang ada sih kelihatan banget dia akan mempertahankan suku bunga. Ya, ini yang kita lihat ya. Nah, terus habis itu pasar juga memperkirakan 5,5%, berarti tetap akan mempertahankan suku bunga. Kemudian kesepakatan yang ada juga 5,5, berarti tetap mempertahankan suku bunga. Ini yang dilihat oleh pasar ya. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke komposit kita. Komposit kita gimana? Kalau lihat dari target pattern yang ada ini head and shoulder-nya, maka dia masih akan sampai ke 6.600. Jadi kalau lihat dari kondisi sekarang 6.760, ya berarti kita masih mungkin akan menyisakan 150 poin lagi untuk
turun. Nah, apakah masih akan turun? Lu lihat di saham-saham big cap, ya terutama saham-saham big cap. Jadi contoh kayak BBCA, ya lu ikutin aja. Ini juga mau kita incar kan? Jadi artinya pada saat indeks turun, ya kita juga akan mau mengincar saham-saham big cap. Jangan lupa nih, jangan lupa. Apalagi kalau seandainya ada peluang terjadi pantulan. Jadi kalau lewatin 1 November atau 2 November waktu Indonesia, The Fed ternyata benar tidak naikin suku bunga, ya sudah berarti kan masih ada beberapa waktu tuh ya. Sampai nanti kurang lebih ya Desember lah. 13 Desember setelahnya kan udah libur kan kita kan. Kak Bursa Efek Indonesia kalau nggak salah libur di atas tanggal 18 kan. Ya jadi udah nggak terlalu gimana-gimana lah. Kita tinggal lihat technical dari saham-saham big cap. Jadi ambil contoh misalnya kayak BBCA. BBCA ini kalau lihat candle candle penurunannya masih punya potensi untuk turun lumayan gede ya. Hari ini juga shadow kan. Shadow udah naik kemudian turun kan. Jadi ya teman-teman berarti balik lagi ke komposit. Jadi kalau komposit masih ada peluang untuk turun sampai ke 6.600, kita nggak tahu nanti, ini kan Kamis kan, tanggal 2 November itu kurang lebih Kamis ya. Nah ini masih ada 3 hari nih, 3 hari bursa. Jadi 3 hari bursa dia turun 1% ya, 1% kayak kemarin tuh 1% aja berarti itu berapa poin? Itu sampai 119 poin. Jadi kalau untuk capai 150 poin 3 hari itu bisa lah, ya kan? Ya jadi ya bisa aja tiba-tiba dia langsung pek ke 6.600, habis itu selesai gitu. Nah habis selesai ya lu tinggal lihat. Ya memang ada beberapa ketidakpastian mulai terjadi di global ya. Salah satunya adalah eh, China sama Filipina. Saya nggak tahu ini, saya cari-cari beritanya juga apakah ini bakal membesar apa enggak. Tetapi belum ada histori pada China itu sampai jadi perang. Ya belum ada histori seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu apakah dia seberani itu untuk hajar sekalian gitu ya. Saya belum tahu ya. Buktinya Taiwan sampai sekarang dia nggak berani nyebrang-nyebrang juga kan. Ya Filipina juga sama kan. Di situ ada basisnya US ya. Kalau nggak salah ya kan ada pangkalan US kan di Filipina kan. Nggak tahu udah pergi atau balik lagi atau bagaimana. Saya nggak tahu ya. Tapi itu kita juga lihat gitu. Kita lihat jadi sebuah bahan buat kita ngukur bagaimana perkembangan si pasar modal kita. Jadi kalau apalagi regional yang jauh aja berasa kan, Timur Tengah aja berasa, Ukraina aja berasa ke pasar modal kita, apalagi yang di regional deket banget sama kita kan. Gitu. Jadi ya teman-teman, apa yang bisa kita update di hari ini? Ya satu, data ekonomi yang ada di US cukup bagus. Kelihatannya di November itu dia akan mempertahankan suku bunga. Kalau dia mempertahankan suku bunga, berarti ya ketidakpastian itu masih akan perlu kita pantau lagi sampai Desember. Ya, nah apakah akan ada window dressing? Itu kan jadi pertanyaan kan kalau sampai The Fed mempertahankan suku bunga. Nah, window dressing-nya itu adalah tergantung dari laporan keuangan emiten-emiten yang ada di kita. Ya, nah kalau kita lihat laporan keuangan emiten cukup bagus. Jadi mungkin nanti akan terjadi yang namanya rotasi, ya rotasi untuk portofolio si fund manager pasti akan terjadi. Ya apalagi peta politik untuk pemilu kan udah cukup jelas kan, pasti udah ada hitungannya. Ya peta politiknya udah jelas. Ya udah cukup jelas ya teman-teman, ikutin lah, itu cukup seru nih sekarang ya, serunya itu di antara dua ini ya. Moga-moga yang dua ini yang mendukung keberlanjutan itu tidak sampai kecolongan sama yang mendukung perubahan. Jadi kalau sampai kecolongan ya berarti kan petanya pasti akan berubah sama sekali kan. Ya di mana portofolio kita juga harus cepat-cepat berubah nih. Kalau enggak ya amblas juga kan. Jadi kita perlu ngikutin itu. Ya mau nggak mau lah, mau nggak mau kalau teman-teman ada di pasar modal ya mau nggak mau ngikutin itu. Bukan berarti kita harus menjadi ahli politik, ahli ekonomi. Enggak seperti itu. Tapi seenggaknya katalis itu kita ikutin. Ya, jadi kita bisa ambil ancang-ancang. Jadi kayak misalnya contoh ya waktu penurunan ini sebenarnya kan kita udah memang udah antisipasi kan penurunan ini kan. Kenapa kita antisipasi? Dari mana kita antisipasi? Ya dari katalis-katalis yang ada kan. Ya bagaimana kira-kira si gajah itu melihat dengan katalis itu ya kira-kira dia akan seperti apa. Jadi kejatuhan ini tidak membuat kita kaget gitu loh. Tidak membuat kita akhirnya reaksinya itu
tidak logis ya, tidak logis. Kalau lu reaksinya tidak logis ya akhirnya jadi ya bukannya mau cuan nanti akhirnya jadi bocuan kan ya, kayak gitu ya. Nah, ada beberapa mungkin ya teman-teman, makanya yang mesti perhatikan adalah kalau sampai The Fed itu akhirnya nggak jadi naikin suku bunga, ya sudah teman-teman balik lagi ke teknikalnya. Kalau teknikalnya ini kan targetnya kurang lebih sekitar 6.600 penurunannya kan. Nah, apakah dia sampai ke 6.600, reaksinya bagaimana untuk emiten-emiten yang kita mau kejar? Ya, contoh misalnya kalau dia turun sampai ke 6.600, ya kita mungkin akan melihat big cap terutama untuk yang kita kejar. Kalau big cap untuk perbankan ya teman-teman bisa lihat lah minimal BCA. Ya, BCA ya seenggaknya kan aman ya. Ya aman dalam tanda petik loh ya, aman dari sisi fundamental. Kemudian aman dari sisi hitungan kita lah, hitungan awam kita, nggak usah hitungan sampai rumit-rumit, oh rasio ini, rasio itu, rasio ini gitu ya. Lu hitungan awam aja ini cukup aman gitu loh. Dia gimana pun juga lu naikin suku bunga dia untung ya. Lu nggak naikin suku bunga juga dia untung. Apalagi kemarin ada insentif KPR ya, apa insentif untuk properti ya. Sehingga dia bisa genjot KPR-nya. Ya kan? Nah, kalau dia bisa genjot KPR ya jelas dana pihak ketiga lagi gede-gedenya gitu. Dia mau kemana lagi? Itu kan ya otomatis ya kita seenggak-enggaknya gini lah. Kalau saya boleh ngomong gampangnya lu tutup mata aja lumayan lah BBCA lu pegang lah gitu loh. Ya. Jadi kalau indeks turun sekali lagi incar big cap dulu. Ya, turun dulu sampai kemana? Ya, turun sampai ke ini target kita kan 6.600 nih. Nah, pada saat dia sampai ke 6.600 lu lihat BCA di tempat yang menarik gak? Ya, atau mungkin BNI atau BRI misalnya lu analisa, lu research untuk mereka itu cukup bagus ya, atau mungkin saham-saham yang lain ya, saham-saham big cap yang lain itu cukup banyak kok. Kayak misalnya teman-teman bisa lihat LQ45 lah ya, LQ45 atau IDX 30 ya, lu bisa cek di situ ya. Itu kan isinya adalah saham-saham yang secara fundamental dianggap cukup bagus ya, dianggap cukup bagus untuk 6 bulan ke depan gitu ya. Nah, kalau dia dianggap cukup bagus ya, lu udah inilah ya, dari sisi fundamental itu cukup aman. Tinggal kita lihat dari sisi teknikalnya kan. Jadi kalau teknikalnya di dalam keadaan low risk, stop lossnya jelas ya, di mana dia bisa kita taruh, kemudian supportnya jelas ya, kemudian incaran kita, rewardnya juga jelas ya, artinya rewardnya itu harus lebih besar daripada risk kita ya, itu jelas ya, sudah tinggal incar aja itu ya. Ini misalnya contoh, mungkin teman-teman juga kemarin kan kita udah kasih clue sedikit kan. Jadi kalau lu mau lihat kayak gitu, lu incarnya gimana? Incarnya adalah saham-saham yang kalau lu mau riset ya, riset lebih jauh ya saham-saham turnaround. Saham turnaround cukup banyak kok sebenarnya. Ya masih cukup banyak kok. Ya, nah ini terakhir itu teman-teman bisa lihat kayak buah ya. Buah ini mungkin bukan terakhir sih. Saya baru menyadari kalau saham ini ternyata bagus banget ya. Ya, secara di dalamnya, distribusi buahnya segala macam cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat dari konsumsi buah di orang-orang mengkonsumsi buah itu cukup tinggi loh ternyata loh. Ya, cukup tinggi dan mungkin mereka udah mulai sadar lah ya kalau itu buah itu cukup banyak kandungan ini jadi cari sehatnya gitu cukup tinggi. Sehingga apa eh, prospek atau tingkat keuntungan dari perusahaan-perusahaan kayak gini cukup tinggi ternyata ya. Jadi ya makanya kalau teman-teman udah teknikalnya buah mah udah nggak usah ikutin ya, jangan ikutin ya. Ya saya baru menyadari itu, saya baru menyadari itu kok ternyata bagus ya. Jadi kalau lu udah lakukan riset sebenarnya udah ini udah tinggal ikutin doang. Apalagi pergerakannya ya teman-teman bisa lihat ya. Ini kan daerah daerah base-nya tuh ya. Ini saya gambar gitu aja. Ini daerah base-nya kan. Kemudian dia break. Ya, kemudian dia masih base lagi di atas. Ya, ini masih masih punya peluang untuk naik lagi sebenarnya. Ini kan base 1, base 2 ya. Ya, rata-rata kalau ini saham ya benar-benar fundamentalnya bagus, itu bisa sampai 4-5 base. Ya, 4 sampai 5 base. Ini masih bisa ikut nggak? Masih bisa sebenarnya. Cuman ya teman-teman butuh melakukan riset lebih jauh lagi ya untuk ini. Nah, apalagi ya Pak Daniel bilang buah ini nggak liquid ya, berarti kan untuk sebagian orang ya, berarti kan ini ya nggak bisa masuk gitu dengan modal yang ada kan ya. Tetapi ini kalau teman-teman lakukan riset sebenarnya kita bisa cicil ya. Tetapi balik lagi kalau modalnya nggak, kok modalnya kegedean ya jangan incer. Tapi secara fundamental ya, secara katalis ya, kemudian story-nya ini cukup menarik loh.
ternyata ini ya, setelah laporan keuangan kemarin, saya coba lakukan riset sedikit, ini cukup menarik. Nah, jadi teman-teman ya berarti ya mesti cari saham-saham yang kayak gini gitu loh, yang punya story, yang ini sih bukan saham turnaround ya. Ini saham baru IPO masalahnya kan. Jadi dia berhasil mengolah gitu ya, mengolah dana-dana IPO-nya segala macam itu menjadi membuat si perusahaannya cukup lebih berkembang lagi. Nah, hal yang sama dengan LP. Ya, LP ini saya udah ngomong berkali-kali ya. Nah, LP ini tinggal dikit lagi ngebreak ya. LP ini juga sama. Kalau teman-teman lihat ini sangat-sangat menarik gitu loh. Sangat menarik dari sisi manajemen ini cukup mudah gitu loh. Manajemennya. Kemudian kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh manajemen itu juga cukup menarik ya. Salah satunya bagaimana dia memanfaatkan dana-dana tidak terpakai itu tidak menjadi apa ya kita bilang ya, mati gitu loh, cuma di situ doang ya. Tapi dia bisa menginvestasikannya segala macam. Ini saya nggak tahu juga ya dari sisi manajemen boleh nggak melakukan itu. Tetapi kalau lihat dari kompetensi dari level manajerial si LP saat ini, kita bicara mengenai GCG-nya ya, Good Corporate Governance ya. Dia bisa gitu loh mengolah itu ya, mengolah uangnya. Kemudian yang kedua, kita lihat visi dari si perusahaan ini itu apa ya, cukup cukup selangkah lebih maju ya. Ya, salah satunya teman-teman mungkin bisa lihat kayak multi-cat ship-nya itu ya, vehicle-nya itu. Jadi bagaimana sebuah kapal itu bisa dipakai sampai 5 fungsi. Ya, sedangkan yang lain tuh mungkin kepikiran ya udah lu mau apa? Oh, kapal ini, oh sudah ini gue kasih ini. Kapalnya oh gue kasih ini. Jadi akhirnya kan dia butuh aset yang banyak sekali kan. Nah, ini jadi tidak gitu. Dia bagaimana dia mengapa ya? Mengefisiensikan aset-aset mereka ya, eh, untuk manfaat yang lebih besar gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau orang-orang butuh lima kapal untuk mengerjakan 5 hal, ya kan? Nah, ini dia cuma butuh 1 kapal untuk mengerjakan 5 macam jenis pekerjaan. Ya kalau lihat, kalau lu adalah penyewa, ya lu adalah vendor dari ini, lu mau menyewa kapalnya, ya lu pasti akan mencari perusahaan-perusahaan seperti ini kan. Oh ya, gue nyewa 1 kapal aja bisa ngerjain 5 hal. Ya ngapain gue harus ngerjain nyewa 5 kapal. 5 kapal, 5 nakoda, belum lagi anak buah kapal segala macam. Itu lu butuh berapa banyak pegawai-pegawai, benar gak? Kalau kita pikir yang mau rental kapal. Benar gak? Kalau lu adalah perusahaan rental kapal ya. Lu pasti akan mencari kayak gini kan. Oh iya, 1 kapal bisa bisa multifungsi kan. Nah ini teman-teman kalau misalnya research, teman-teman akan menemukan hal-hal yang menarik seperti ini gitu. Nah, pada saat lu menemukan hal yang menarik seperti itu, ya tinggal kita lihat teknikalnya. Teknikalnya menarik nggak? Ada nggak tempat-tempat buat kita masuk? Ada. Aus, tek gitu loh. Ya, nah selama story-nya masih utuh, kita nggak tahu nih apakah benar-benar efisien nggak kapal dengan 5 fungsi ini. Ya benar-benar efisien nggak? Kan ini belum dipakai buat tes. Ya kan? Nah, apakah mungkin jadi gampang rusak kah atau jadi apa? Jadi menghambat pekerjaan kan kita belum tahu kan? Ya. Nah, itu akan dipakai untuk dites. Nah, begitu tes ternyata oh malah malah itu otomatis si rental pasti akan ngomong sama yang lain kan, oh udah pakai ini aja. Nah, ini bagaimana nih? Otomatis pendapatan rentalnya pasti naik. Nah, ya, apalagi udah terbukti gitu ya. Ini lebih baik. Ah, itu pasti akan naik, ditambah lagi GCG-nya bagus. Ditambah lagi teman-teman bisa lihat 1 kontrak si LP aja, 1 kontraknya LP, masih ingat gak? Kontraknya 1, pokoknya 1 triliun lebih lah. Itu 1 kontrak loh. Ya 1 kontrak. Jadi akhirnya ya gimana ya? Kalau gue jadi manajemen ya gue udah tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Itu udah target sekian tahun udah tercapai, ya kan? Nah dari kontrak itu dia sampai berhasil menambah 1 aset kapal loh. Ya kapal gede loh, kapal besar yang dibilangnya apa ya, kapal apa mothership malah mereka kan. Nah, perusahaan mana lagi? Nah, kemudian itu kapal dibeli dengan apa? Dengan kredit angsuran. Nah, pertanyaannya,
Apakah itu dia bisa bayar angsurannya? Jelas bisa, karena kontraknya 1 triliun lebih. Selama kontrak ini berjalan lancar, ya pembayaran bulanannya jelas lancar. Ya, teman-teman bisa lihat nggak? Di mana lagi lu menemukan story seperti itu? Ya kan, jadi maka dari itu kenapa gue ambil. Ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat gampang. Kita nggak usah lihat itu, nggak usah lihat sampai rumit-rumit banget, sampai rasio segala macam. Betul nggak? Ya. Nah, bahkan kalau kita ngelihat rasio keuangan pun, kan rasio kita kan cukup sedikit kan. Lu tinggal lihat rasio profitability-nya. Kenapa kita lihat itu? Karena pada dasarnya sebuah emiten, sebuah perusahaan, kan lu mau lihat itu adalah untungnya kan. Ngapain lu sampai susah-susah ngeliat sampai kemana-mana? Ya kan, rasio ini, rasio ini sampai kemana-mana, PBV lah, apa segala macam. Buat apa? Kalau di rasio profit, dia mampu menghasilkan profit cukup baik, ya udah tinggal, berarti kan ini kita tinggal golongkan aja perusahaan bagus kan, udah fundamental beres. Nggak perlu harus masuk ke perusahaan-perusahaan yang gorengan segala macam, betul nggak ya? Dari satu sisi ya, makanya kenapa kita pakai fundamental, tujuannya adalah untuk menghindarkan kita dari pergerakan-pergerakan yang nggak jelas, ya betul ya, gitu ya. Jadi itu fundamental buat kita. Jadi kalau ditanya lagi ya, lu trader kenapa lihat fundamental? Ya karena gua nggak mau terjebak, karena ini bagian dari risk management. Gua nggak mau terjebak pada sebuah pergerakan-pergerakan semu. Ya ada pergerakan, tapi lu nggak tahu dia kenapa naik ya. Ya agak-agak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bergerak, ya bergerak ketahuan, maksudnya ya pergerakannya pasti harusnya ada sebabnya. Jadi kalau sebuah pergerakan tanpa sebab, gimana dong? Betul nggak? Ya. Nah, jadi oleh sebab itu ya makanya kita punya bagian di fundamental. Tapi bagaimana kita melihat fundamental itu tidak sampai serumit-rumit orang-orang kok. Ya, setelahnya kita tinggal riset story. Nah, begitu riset, oh story-nya menarik nih. Bagaimana dengan teknikalnya kan? Karena kita trader kan, ya untungnya kita trader adalah kita bisa ngelihat harga terbaik untuk masuk. Kemudian kalaupun mau lakukan cicilan, kita juga tahu di mana cicilan bisa kita masuki lagi. Jadi kalau kita mau top up, kita mau top up, kita mau top up, kita tahu di mana kita average up-nya. Gitu. Itu menangnya kita trader. Ya, mungkin kalau investor ya oke, dia lihat fundamental kan. Tetapi kan ya harga ya terserah, gue kapan ada duit gue masuk kan. Ya selama fundamentalnya jelas, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita trader mungkin menangnya adalah kita tahu di mana harga yang paling efisien gitu loh. Ya gue bisa dapat harga lebih murah, ngapain gue cicil buta-buta begitu. Itu ya. Jadi kalau ditanya fundamental buat apa buat kita ya, gue mau menghindari pergerakan-pergerakan yang nggak ada gajahnya di dalamnya. Karena gajah buat kita adalah gajah yang sustain, yang stabil gitu loh. Dia masuk ke situ karena memprice in sesuatu, kemudian dia keluar pada saat memang harganya atau fundamentalnya sudah price in. Gitu. Jadi contoh misalnya kayak LP. Kita tahu bahwa dia terus melakukan inovasi. Dia terus melakukan hal-hal yang kayaknya gimana ya, agak mes gitu kan. Jadi orang-orang market maker kan pasti akan mengejar itu. Ya karena apa? Ke depannya mungkin setahun 2 tahun kemudian akan ada terjadi something di sini. Ini akan jadi sebuah perusahaan yang cukup bagus gitu loh, cukup cemerlang. Mungkin nanti dia akan jadi perusahaan pelayaran, perusahaan rental yang mungkin akan mengalahkan si eh, SMDR, Temas, atau mungkin ya dia akhirnya nanti akan ngambil logistik segala macam ya mungkin akan sampai segitu gitu. Kenapa? Karena proses ekspansinya cukup besar. LP ini mungkin adalah sebuah emiten yang tidak diperhitungkan oleh pasar. Ya, sedangkan SMDR, Temas itu sudah gede. Ya lu mau harapinnya segede apa lagi? Ya biasanya kalau udah raksasa dia mau lebih gede lagi kan agak agak repot ya. Buat manajemen juga gue ngapain ngambil resiko lagi. Gue cukup mempertahankan apa yang sudah gue peroleh hari ini. Jadi jangan sampai turun, yang penting bertahan. Itu udah cukup buat dia. Bener gak? Ya. Nah sedangkan kalau perusahaan-perusahaan perintis, perusahaan-perusahaan yang masih kecil, mereka nothing tulus. Ya nothing tulus ya, kalau gua geber, gua agresif, ya tinggal pilihannya dua, gua menang atau gua kalah. Ya, nah tinggal teman-teman lihat agresivitas dari manajemen itu pakai perhitungan atau asal
pang gitu aja gitu loh. Nah, kalau dia pakai perhitungan justru itu yang kita mau incar. Gitu. Ya, kalau itu sih simple, sebenarnya simple banget sih buat kita gitu ya. Memang memang itu kelihatannya simple ya, tetapi awal-awal mungkin agak susah buat teman-teman lakukan itu. Cuman lama-lama lu akan terbiasa kok untuk melihat kayak gitu. Kayak misalnya teman kemarin siapa yang nanya ya? Ya kok kayaknya gue susah banget yang menganalisa sebuah berita ya. Nggak apa-apa pelan-pelan aja. Ya pelan-pelan. Lama-lama lu akan mulai lihat oh ternyata berita ini yang pas, berita itu yang sudah price in, berita ini yang gimana 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 gitu. Gitu. Ya pelan-pelan aja. Semua itu based on proses. Itu harus ada progres. Ya kita tidak cuman sibuk saja, tapi akhirnya cuma berdiri di tempat, apa kayak melangkah di tempat gitu loh. Lu kayak duduk di kursi goyang tok gitu. Lu merasa lu bergerak, lu merasa lu melakukan sesuatu ya. Tapi akhirnya kok capek sendiri, tapi nggak kemana-mana, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, evaluasi. Apakah lu cuma jalan di tempat atau lu duduk benar-benar nyaman gitu ya di kursi goyang gitu. Jadi bukan bergerak. Nah, kalau lu bergerak gimana? Lu akan mulai lihat progres lu ya, progres lu bahwa kalau kalau gue ngelihat nih berita ini seperti ini, katalis ini. Oh, ini mirip-mirip nih emiten yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Kan beberapa tips udah saya kasih kan. Lu kalau misalnya mau lihat setup gampang, lu tinggal capture aja saham-saham atau pergerakan-pergerakan di technical yang berhasil naik tinggi-tinggi. Nah, lu tinggal mengevaluasi kenapa dia naik tinggi-tinggi. Sebelumnya ngapain dia? Ya, sebelumnya ngapain? Lu nanti pasti akan menemukan sebuah setup di situ. Sebelum dia ngapain? Nah, teman-teman lihat, sebelumnya ngapain? Oh, yang ini begini. Yang ini, kok ulang lagi ya? Kayak sama ya. Ngulang lagi hal yang sama, ngulang lagi hal yang sama. Nah, itu lu akan tahu bahwa, gajahnya sama. Biasanya dia akan ngulangi proses yang sama. Gitu. Ya, kayak misalnya kita kan sering ya pakai money spot. Ya, teman-teman kalau lihat ya, kalau dia bergerak ya, nanti lu akan lihat nih, gajahnya sama. Biasanya kalau gajah yang sama, dia akan mengulangi setup yang sama. Karena kalau kita trader itu jarang sekali kok pindah-pindah setup. Setupnya metodenya udah begitu ya udah begitu. Apalagi gajah ya yang melibatkan uang yang besar. Mereka tidak akan meresikokan diri uang dari investor segala macam untuk mencari terus metode-metode baru. Nggak ada. Nggak bakalan begitu. Itu retail. Ya, kenapa? Karena lu menganggap, kok nggak jalan ya? Oh, nggak jalan sudah. Berarti ini salah. Metode pindah yang lain. Nggak bisa. Lu retail, lu sebenarnya ya, kalau kalau kita boleh katakan ya, lu udah tahu gajah itu begitu. Ya, maksudnya dia mempertahankan metodenya. Ya, berarti ya lu harus mencari metode yang satu. Ya, kemudian lu pertahan di situ. Tapi ini metode ini sudah terbukti, lu udah retest bahwa dia memiliki winning rate yang lumayan. Ya, yang lumayan. Ya, lumayan artinya di atas 50%. Ya, kenapa? Kita nggak bakalan dapat metode yang 100% kok. Gajah pernah rugi nggak? Pasti pernah rugi. Ya, cuman karena uangnya banyak, dia bisa average down. Ya, kalau kita trader dulu average down, habis kita. Hitungannya udah jelas banget kok. Ya, saya udah ngitung itu berapa kali. Teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya. Ya, ini udah jelas banget. Jadi daripada kita bertahan di situ, lu buang itu, kita lihat ada area yang lebih baik nggak di harga yang bawah. Ada, lu ambil itu. Peluru lu jelas gitu kan. Nah, begitu dia sampai lagi ke tempat lu stop loss, lu udah untung. Lu nggak rugi waktu mempertahankan itu. Nanti uang dari mana buat average down? Nah, lu mau pinjem dari bank apa pakai kur apa segala macam? Nggak mungkin kan? Ya, kita kan ini trading kan nggak ada kepastian. Masa lu pinjem-pinjem? Nggak mungkin. Lu harus punya cash. Ya, cash itu adalah cash yang uang dingin, bukan uang panas. Gitu, karena kita belum tahu. Nggak ada kepastian kok. Apakah kita benar bisa cuan setiap hari? Enggak. Teman-teman lihat ya, kita ruginya apa aja. MTEL, stop loss. Apalagi yang stop loss? Banyak kok. Ya, teman-teman bisa sebut lah. Ya, MTEL, stop loss. Kemudian apa yang sempat saya keluar tuh apa lagi ya? Apalagi ya? Apalah ya? IMJS ya, IMJS, IMAS, stop loss. Ya, sebut aja. Jadi bukan berarti kita nggak pernah stop loss tuh. Kita bukan berarti nggak pernah rugi. Selalu kita ada rugi. Bahkan jauh lebih banyak ruginya. Ya, tetapi rugian kita udah tahu bahwa itu kerugian kecil. Tutupinya gampang.
Ya gampang, gue cuma sebut beberapa aja itu udah ketutup. Mau 10 kali rugi pun udah ketutup. Lo bisa lihat ya, baru-baru di Tekim, ACST, ya INKP kalau lo masuk juga pasti cuan. Kemudian kita lihat yang belakang-belakang, ada BET, ada DRMA, ada apa lagi ya? Itu lo sebut aja gitu loh. Itu udah cuan gede ya. Bahkan sampai hari ini saya masih pegang ACE. Belum lagi IS. Ya, is juga adalah saham turnaround. Ya, sampai sekarang saya masih pegang, walaupun tidak sebanyak waktu awal masuk. Gitu. Ya, stop loss ini kehapus gitu loh. Ya, kita nggak bilang setup kita atau metode kita 100% pas. Enggak, ya. Tetapi waktu dia kena stop loss itu rugi kecil. Tetapi waktu dia berjalan sesuai dengan rencana kita, itu adalah big win atau seenggaknya win. Ya, small win pun tutupin untuk lossnya, untuk stop lossnya di small loss itu udah gampang. Yang penting lu hilangkan yang namanya big lossnya. Ya, big loss udah itu gampang. Apa soal masalah bagaimana lu melipat gandakan aset lu itu adalah soal berapa banyak modal lu sama berapa persen return lu. Gitu aja. Ya, berapa persen return lu. Ya, kalau return lu masih 5%, jangan harapin besok gue jadi orang kaya. Ya, apalagi modal lu, ya mungkin lu mulai dengan 10 juta, 20 juta. Ya, dengan 5%, jangan ngarapin besok lu langsung beli Ferrari. Jangan. Ya, cocokin juga gitu loh dengan apa yang lu punya. Ya, jangan lu membandingkan terus sama rumput tetangga. Sekali-sekali lihat rumput lu dari rumah tetangga. Oh, gue cuma segitu ya. Ijonya baru segitu. Oh, berarti gue harus lebih rajin lagi menyiram agar ijonya lebih banyak. Gitu ya. Pakai rumus 72. Ya, nah terus habis itu kalau gue mau cepet kaya, ya lu gedein return lu. Tetapi masalahnya return yang besar tentu dengan risiko yang besar. Lu siap nggak? Ya, lu siap nggak? Kalau lu nggak siap, ya jangan. Gitu ya. Nah, kalau lu mau resiko yang besar dengan return yang besar, ya jangan sampai ya lu larinya ke sesuatu yang gampang. Sesuatu yang gampang dalam arti gua judi lah ya atau judi slot kan ini lagi banyak-banyak ini. Ya, bahkan sampai satu data mengatakan bahwa judi slot itu menghabiskan ratusan triliun. Ya, dan jauh lebih jangan banyak sekali yang pinjol-pinjol itu larinya ke situ. Jadi lu pesen mereka mereka minjem dari pinjol untuk judi slot. Oh, gila. Ya, keren banget ya. Pengennya untung gede soalnya. Ya, dia nggak mau prosesnya. Ya, kalau lu mau big win, resikonya lu harus tanggung gede. Ya. Nah, kalau lu udah siap dengan ini, tentu lu udah jalanin prosesnya. Lu udah tahu prosesnya seperti apa. Ya, hari ini mungkin saya berani untuk apa resiko gede karena modal saya udah gede kan. Tentu resiko saya harus gede. Ya teman-teman pasti pasti ini gini deh. Teman-teman lihat ya, 1 juta dengan stop loss 7% atau 8%. Itu pasti kecil kan. Ya, ada orang yang menganggap itu kecil. Nah, tetapi kan lu nggak mungkin bertahan di 1 juta kan. Lama-lama kan lu modal lu akan berkembang. Ada 10 juta ya, terus naik 100 juta. Small loss yang 7% itu sudah lebih gede dibandingkan dengan lu modal 1 juta. Apalagi dengan 1 M. Ya, tetapi kalau lu lihat ya, kalau progres lu benar dari 1 juta ke 10 juta, ke 100 juta, ke 1 M, ya, maka stop loss lu itu sebenarnya nggak gede, nggak besar. Kenapa? Karena lu udah terbiasa ngeliat stop loss itu dan lu tahu gitu, lu udah pengalaman dengan metode itu, lu pengalaman dengan apa yang terjadi pada pasar. Nanti dia begini, oh nggak masalah, ya. Jadi kalau lu udah terbiasa, ya orang bilang biasa dengan hal-hal kecil, melakukan hal-hal besar itu pasti lu bisa. Dan pasti itu berjalan sesuai dengan apa yang lu lakukan di hal-hal kecil itu. Karena terbiasa kan, ya. Oh biasa dengan 1 juta, nanti naik 5 juta. Enggak langsung 1 juta naik ke 1 M. Itu pasti beda, jomplang banget psikologinya. Tapi mental lu bangun nih 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M. Itu beda, mental lu pasti akan terbangun, ikutan terbangun gitu. Jadi enggak orang bilang apa ya?
OKB gitu loh, orang kaya baru. Lu ke orang kaya baru kayak gimana sih? Ya, belum pernah lihat uang segini langsung foya-foya. Itu makanya kenapa yang namanya menang lotre itu nggak bertahan lama uangnya. Itu kenapa? Karena dia nggak menjalani prosesnya. Ya karena lu berproses gitu loh sampai ke atas. Ya, nah itu yang teman-teman mungkin juga sering lihat gitu, ya, sering diumpamakan bisnis keluarga. Ya, generasi pertama itu membangun, generasi kedua meneruskan, generasi ketiga udah mulai menghancurkan. Kenapa? Karena mereka nggak ngalamin bagaimana proses membangunnya. Mereka taunya sudah jadi, gitu. Ya, nah itu juga sama dengan trading. Jadi lu jangan jangan melewati proses itu. Jatuh bangun, lalui. Yang penting apa? Uang yang lu pakai memang itu adalah uang yang siap hilang. Ya, pada saat lu jalanin prosesnya. Tapi jangan kelamaan jalanin proses itu. Ya, nggak berkembang-berkembang gitu loh. Ya itu jangan kelamaan. Kalau lu tidak berkembang terus kasih waktu. Misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nggak berkembang juga. Udah bubar. Jangan di situ. Ya, mungkin lu lebih cocok di tempat yang lain. Ya, paham ya? Ya, oke. Oke, teman-teman ini oh ya, besok juga itu ya. Besok kita mulai kelas prasection ya. Jadi teman-teman yang sudah daftar prasection jangan lupa kita mulai jam 10 pagi. Ya, sengaja saya pakai jam 10 pagi. Karena kalau jam 8 pagi saya dikomplain. Ya jam 9 pagi masih cukup ngantuk katanya. Ya, jadi akhirnya saya masukin ke jam 10 pagi. Oke, jadi nggak ada komplainan lagi harusnya. Ya, jam 10 pagi itu udah mandi, udah makan, lu mau sarapan dimanapun sebenarnya udah selesai ya. Oke, jadi jangan telat. Karena saya tidak akan menunggu. Ya, jadi jam 10 mulai, kita jam 10 mulai. Ya, oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini BBKP ASLC. Ini nggak usah dibahas lagi lah Pak. Udah cukup sering dibahas ya. Oke, Inco. Ya, kita lihat Inco. Inco. NCKL memang menarik sih harusnya ya. Karena oh ini turun ya. Ini mungkin karena divestasi yang nggak kelar-kelar ini. Ya, tapi ini udah mulai turun lagi. Ini yang saya bilang dari kemarin ya. Ini memang support yang kita mau lihat. 5.300 sampai 5.000. Ini memang support yang mau kita lihat. Tetapi kalau kita lihat keadaannya sekarang seperti ini, jangan diambil dulu. Kemarin memang saya tertarik untuk ngambil. Ya kalau dia terus mengecil ya. Tapi ini membesar. Ya membesar mungkin karena divestasinya segala macam. Ini memang berkepanjangan banget ya. Ya ini yang sedang ditunggu ya. Kemudian perpanjangan izin juga ini sedang ini kan ditunggu-tunggu juga. Jadi ya lebih baik udah nanti aja. Ini ya info ya, lebih baik nanti. Nah, mungkin kalau teman-teman mau lihat nikel ya nikel ini ini NCKL. Ini NCKL ini cukup menarik ya. Ini supportnya ini adalah supportnya di 920 sampai 950 ini supportnya. Jadi kalau kita ambil ini harusnya udah mulai money spot ya. Nah ya dikit lagi nih. Ya ini harusnya udah mulai money spot. Apalagi kalau kan kapan ya saya ngomong ya soal nikel ya. Ya teman-teman udah mulai boleh perhatikan nikel. Kenapa mulai perhatikan nikel? Saya ulangi lagi ya. Karena kita ngelihat perusahaan-perusahaan besar itu mulai tertarik sama nikel. Contoh perusahaan besar UNTR. Dia beli lagi loh. Dia akuisisi lagi tambang nikel. Kenapa ini? Ini lagi haus nih. Ya saya nggak tahu Astra International kelihatannya lagi haus banget. Uangnya lagi banyak-banyak nih soalnya. Ya, UNTR lagi cukup banyak uang. Cukup banyak uang cash. Kenapa? Karena dari batu bara kemarin. Itu dapat banyak dia. Bukan cuma batu bara, emas juga dia dapat banyak. Dan ini UNTR emas, batu bara. Kemudian alat beratnya juga cukup bagus. Ya, jadi lagi punya uang banyak-banyak. Nah, kemudian dia lagi fokus ke nikel. Ya, ini yang mau kita lihat. Ya, kemudian yang kedua, Harum. Itu juga lagi fokus banget ke nikel. Ya karena dia memang mau switching kan. Memang ini adalah tahun-tahun di mana dia mulai switching ke nikel. Dari batu bara mulai switching ke nikel. Ya. Kemudian kita lihat dari mobil listrik. Nah ini mobil listrik ini untuk apa? Terutama untuk baterainya. Ya untuk baterai. Tahun depan ini sih udah diberitakan ya. Sudah diberitakan tahun depan. Ini moga-moga jadilah ya. LG Chem. LG Chem itu berarti LG sama si Antam ya Antam. Jadi berbentuk IBC ya Indonesia Battery Company ya.
2024 mulai bangun. Ya, mulai bangun. Padahal ini sudah bicaranya harusnya Mei kemarin itu udah jadi. Ya, ini mulai Mei kemarin udah jadi. Tapi ya, who know ya. Tapi yang kita lihat adalah eh, apa sentimen atau katalis untuk si baterai ini itu memang mulai naik. Ya, mulai naik lagi. Jadi mulai naik. Jadi yang kita lihat ya, saya nggak merekomen Antam ya. Teman-teman tahu ya, saya nggak pernah beli Antam ya. Jadi ya kita mulai lihat ke nikel. Ya, mana nih yang mulai kita bisa buru ya, nikel ini kayak misalnya kan tadi waktu opening kan saya udah bilang kan banyak saham-saham yang ada di support. Yang menarik itu ada di support. Itu sebenarnya kita cuma tinggal tunggu katalis-katalis yang ada kan. Peta politik udah jelas. Kemudian untuk yang Israel Hamas juga udah mulai mereda. Mereda dalam arti Israel sudah komit dengan US bahwa oh oke, gue nggak nyerang dulu ya, mungkin nanti mau ke meja perundingan silakan lah ya. Tapi kita tahu itu udah mulai mereda ya, mulai mereda. Moga-moga yang Laut Cina Selatan ini jangan jangan gede ya. Kalau nggak gede ya sudah, itu udah lewat gitu. Tapi memang historinya kita lihat memang China itu tidak pernah akhirnya jadi kok perang. Ya paling gertak-gertak doang. Ya tapi nggak belum pernah jadi perang. Ya moga-moga nggak jadi. Ya nah kalau dia nggak jadi ya memang sebenarnya udah mulai ngarah-ngarah ke tren-tren yang ada. Ya terutama untuk tren EBT, energi baru dan terbarukan. Ya salah satunya itu mobil listrik, ya mobil listrik, kemudian baterainya. Nah baterai ini sendiri udah mulai dikomplain kan. Kemudian habis itu ada hilirisasi, ya hilirisasi ini bahasa keren kok, yang dilakukan oleh China, terutama untuk bahan-bahan yang berhubungan dengan baterai. Ya kemarin beritanya mengatakan bahwa hilirisasi granit. Ya ini berarti ngapain? Dia udah mulai nyimpan buat diri dia sendiri. Ya kemudian hilirisasinya ya memang ya itu yang kita lihat memang apa ya memang budaya sukunya sih ya memang memang terjadi perang memang di dalam daratannya tapi jarang sekali mereka keluar ya apalagi sekarang ya lebih lebih budaya mereka lebih lebih ke arah dagangnya dibandingkan dengan perang fisiknya karena mereka udah cukup ngalami lah perang fisik selama berpuluh-puluh tahun tuh ya perang tiga negara tuh Sampok tahu kan ya itu berapa tahun itu perang-perang itu terjadi kan terus habis itu Mongol menyerang lagi. Kemudian habis itu dia melihat sendiri bagaimana Jepang diduduki Jepang, bagaimana sengsara mereka kan. Ya moga-moga tidak berkelanjutan lah ya. Oke, ya, iya memang. Iya betul, ya betul ya, 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 ya mungkin ya ciri khas ciri khas itulah ya bangsa-bangsa itulah ya. Oke, ya balik lagi ke ini ya. Jadi yang kita lihat tuh memang memang kecenderungan yang ada udah ngarang-ngarangnya ke situ ya. Jadi udah mulai teman-teman lihat ke tren itulah. Ya jadi kayak NCKL sebenarnya Inco itu juga kita incar ya Inco ini juga kita incar cuman ya divestasinya nggak jelas sama sekali ya ya sudahlah kemudian Harum ya NCKL Harum kemudian DKFT ya DKFT ini kuda hitam banget ya ya ini turnaround banget nih cuman ya kita masih belum lihat ya harga itu mulai bergerak tetapi ini adalah saham turnaround NCKL udah pasti bukan turnaround dong Harum udah pasti bukan turnaround dong tapi DKFT iya. Ya, lalu lihat story-nya lah ya. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh tentang DKFT, nanti dikira apa saya terus ngomongin dia untuk teman-teman masuk, nanti saya keluar ya, dan sebagainya. Kalau sudah ada selintingan seperti itu, ya jadi oh ini apa dipromosin terus ya agar kita masuk dia keluar itu. Enggak, ya teman-teman kan lihat sendiri kan eh, apa yang saya ngomongin itu yang saya lakukan. Ya saya bukan bandar apapun. Ada yang ngomong sampai saya jadi bandar lah segala macam. Enggak. Emang uang berapa saya? Gitu loh ya. Ya, emang uang berapa saya? Gitu kan. Gitu. Oke? Ya, jadi ya teman tinggal review ulang aja, tinggal analisa ulang gitu loh di tempat mana yang lu boleh masuk, di tempat mana yang apa di tempat mana yang em, lu menarik menurut setup masing-masing gitu. Ya. Oke? Kemudian Bevin. Ini Bevin ini kan kayaknya nggak liquid-liquid banget ya. Bener kan ya? Maksudnya nggak gede-gede banget gitu loh. Apa lot size-nya juga ya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari pergerakan teknikalnya, ini kan lagi turun ya. Lagi turun ya udah jangan diambil lah.
Ya, walaupun masih udah mulai dekat-dekat support nih. Oh iya, ini dekat-dekat support nih. Ya, iya, ini dekat-dekat support ya, tetapi pergerakannya kan masih belum menunjukkan ada perubahan apapun kan. Jadi ya jangan oh, delete. Oh, karena mungkin karena itu ya habis stock split ya. Ya, nah ini teman-teman tapi lihat ya teknikalnya ya. Ini masih membentuk lorong turun. Ya, lorong turun. Ya, jadi ya kalau kita lihat ya masih nanti dulu lah ngambilnya gitu ya, tunggu dia ngebest walaupun ada di sekitar support. Ya, kalau ada di sekitar support biasanya orang yang agresif kan pengen banget tuh ngambil ya. Nah, kemudian lu cek katalisnya. Yang ini yang pertama ya, kalau kita lihat teknikalnya oke, good ya, memang ada di support. Tapi pergerakan turunnya ini kan masih lorong ya. Lorong ya, lu tinggal tarik trendline aja biar bikin terbentuk kalau lorongnya. Mana trendline yang dua? Nah, ini ya, ini saya tarik trendline, kemudian ya ini kan lorongnya nih. Ya ini kan lorong turun kan. Nah, ini aja masih belum ada ciri-ciri bahwa dia akan ngebreak. Ini masih akan turunnya lumayan gede. Ya kalau dia masih turunnya lumayan gede, ya udah jangan diambil. Jangan diambil walaupun ada di support. Ini sama kayak nangkap pisau jatuh. Ya, oh kemarin dia udah mulai shadow. Itu baru satu candle. Hari ini kan dia doji dong. Ya kan? Nah, jadi kita masih tunggu sinyal, tunggu dia ngebes, nanti seperti apa pergerakannya. Nah, yang kedua, lu lihat story-nya, lu cari story-nya. Ada story apa di finance? Ada story apa di multi finance ini? Ya, yang kita tahu kenaikan suku bunga itu pasti akan KPA-nya akan bermasalah, ya. KPA bermasalah. Kemudian yang lain-lain bagaimana? Apakah nanti akan ada kecenderungan terjadinya NPL, non performance loans ya. Jadi nanti akan ada banyak sekali yang ditarik lah dan lain sebagainya sehingga ya tidak membuat performance-nya jadi bagus. Ya kayak gitu-gitu ya. Nah, ini yang teman-teman mesti perhatikan. Dua ini dah technical. Kalau oke fundamental udah oke lah ya. Nah, teknikalnya seperti apa memang disupport. Tapi story-nya ada nggak buat dia naik? Kalau nggak ada, yuk ngapain lo ambil walaupun dia disupport? Pergerakannya kemana? Gitu. Ya, ini kalau kalau pendapat saya. Tapi kalau yang lain ya silakan. Ya, kemudian habis itu Medco. Nah, Medco ini itu sebenarnya kan dorongan utamanya kan karena harga minyak kan. Harga minyak. Nah, harga minyak itu kan saya udah ngomong kan, itu tidak akan berlangsung lama. Ya, itu paling cuma akan berlangsung sementara. Ya, kenaikan harga minyak itu kan terjadi karena adanya perang kan, Israel Hamas. Ya, akhirnya mulai ngelonjak kan, takutnya kan sampai melebar ya Arab ikut segala macam. Tapi kan ternyata si Arab nggak ikut. Ya, yang Arab Arab Saudi nggak ikut, Qatar nggak ikut, Dubai nggak ikut, semua nggak ikut kan. Ya maksudnya nggak ikutan ya, kita nggak tahu dalamnya seperti apa, tapi yang pasti adalah mereka nggak ikutan. Nah kalau dia nggak ikutan ya sudah, nanti akan mulai pelan-pelan turun kok, kecuali tiba-tiba OPEC bilang oke, cut produksi lagi. Nah ini mungkin akan nanti ada kenaikan lagi, karena gini, kenaikan harga minyak ini tidak dibarengan oleh kenaikan demand, jadi makanya dia tidak akan sustain, tidak akan berlangsung lama. Ya ini saya udah kasih tahu kan. Ya, nah dia tidak akan berlangsung lama kecuali dia memang naik kemudian diikuti oleh demand. Ya, kalau diikuti oleh demand berarti kan diborong kan. Kemudian ditambah lagi terjadi pemotongan produksi. Oh, itu akan membuat suplainya kan tambah dikit. Oh, otomatis harga akan naik. Itu akan jauh lebih kuat kenaikannya. Kalau dia cuma naik karena sentimen ya berarti nggak akan lama. Gitu. Apalagi sekarang kan kita udah lihat ya, mulai mereda kan, ya perang Israel Hamas kan, berita-berita juga kayaknya udah nggak terlalu gimana-gimana waktu awal kan, sorry. Ya jadi ya kita akan lihat ya dia akan jadi kayak Rusia Ukraina, lama-lama orang ya gitu aja lah, gitu ya mau ngapain lagi gitu kan, nah, cari berita yang lain untuk ngegerakin market gitu, nggak ada apa-apa. Nah yang kedua dari Medco, lu mesti lihat dari sisi fundamentalnya. Anak perusahaannya adalah Ama Mineral. Ama Mineral ini ngapain? Tembaga. Tembaga udah mulai naik belum? Belum. Ya, tembaga akan mulai naik kalau tren mobil listrik mulai naik. Ya, kita udah sempat riset itu ya. Bahwa tembaga ini sebenarnya diperlukan banget untuk mobil listrik. Bukan cuma mobil listrik doang. Kalau ekonomi mulai jalan, kebutuhan tembaga itu gede. Ya, tembaga itu soalnya diperlukan untuk banyak sekali bidang. Ya, terutama kabel.
Ya kabel. Ya kabel itu kan sebenarnya nggak cuma dipakai di mobil listrik kan. Ya komponen tembaga ini ya saya nggak tahu teman-teman riset apa enggak, ikutin apa enggak. Itu ternyata dipakai paling besar, paling banyak itu di mobil listrik. Dari yang lain. Nikel itu adalah yang paling sedikit, cuman paling mahal. Karena dibutuhkan di baterai kan. Tapi tembaga ini dipakai di sekeliling. Ya, karena apa? Karena em, kendaraan listrik ini menggunakan kabel yang luar biasa banyaknya. Namanya juga listrik kan. Berarti kabelnya itu luar biasa banyaknya. Jauh lebih banyak daripada mobil bensin atau yang diesel itu. Jauh lebih banyak yang mobil listriknya. Jadi karena itu makanya tembaga akan gede. Nah, betul Pak. Ya, kenapa kita ngeliat Doit? Ya, karena Doit malu mengakuisisi tembaga. Ya itu sebabnya kenapa kita masuk Doit. Ya Doit itu bukan kita ambil karena dia ada di batu bara, enggak, karena ada tembaganya. Itu yang sedang kita price in untuk si Doitnya. Ya, oke, nah, jadi cukup clear kan? Kalau kita ambil Doit, ngapain gitu loh. Jadi udah clear banget apa yang kita tuju. Sama seperti market maker. Market maker juga ngambil sebuah barang atau sebuah perusahaan, contoh misalnya kayak BlackRock atau Vanguard gitu ya. Dia nggak mungkin gitu loh, cuman ngambil aja. Oh, gue seneng nih. Gue seneng nih sama ini. Enggak. Oh, ini naik nih. Oh, ini dia bergerak nih. Makanya dia ikutan. Enggak. Makanya cobalah itu mindset retail itu jangan dimasukin ke dalam market maker. Market maker memang nggak begitu. Ya, market maker kalau lu mau ikut market maker ngomongnya kan selalu ikut gajah. Gue kalau trading mah selalu ikut gajah. Ya, selalu ikut bandar ya. Tapi kelakuannya, tindakannya nggak pernah ikut. Ya, nggak pernah ikut. Jadi makanya kan, jadi kan aneh kan. Bener nggak? Ya, jadi kalau lu bilang ikut gajah ya kelakuannya semua semua perilakunya ya sesuai dengan gajah. Lu kalau punya uang yang begitu banyak, mikir aja gitu ya. Sorry ya, kata-kata mikir ya. Ini nggak kasar kok. Ya maksudnya teman-teman kalau mau bikin metode kan cuma berpikir aja bagaimana cara mereka berpikir. Punya uang gede, iya masa iya gitu ya. Dia ikut karena dia seneng sama saham ini. Dia ikut karena dia dengar berita tentang saham ini besok dia akan ngapa-ngapain gitu. Oh, dia baru ikut gitu. Nggak mungkin kan? Ya kan? Dia pasti udah research ke depannya dia mau ngapain. Ya, kalau dia melakukan ini, kira-kira dia akan jadi kayak gimana? Gitu. Itu pasti akan dipersiapkan oleh si gajah kan. Maka dari itu dia mulai masuk cicil. Karena uang yang masuk gede. Lu jangan berpikir, oh nanti dia tinggal stop loss aja. Stop loss sekian triliun itu berasa kali. Dan itu bukan uang dia. Ya kan? Nah, terus kedua, dia punya uang gede. Gue bisa kok mengendalikan pasar. Bener nggak? Ya, tapi gue nggak mau pasar ikutan. Artinya retail-retail ini nggak ikutan. Jadi gue akan masuk dulu. Karena informasinya kan A1. Ngerti ya A1 ya? Jadi kalau dibilang Intel, ya Intel ini dia tahu langsung dari manajemennya. Ya, bagaimana caranya? Dia punya uang untuk memasuki akses itu. Lu nggak usah jauh-jauh, belum berterminal aja kita bukan nggak sanggup untuk nyewanya, tapi lu nyewa itu habis modal kita. Ya itu bayarnya per bulan, ya kan? Nah, dia mereka bisa nyewa itu. Kenapa ya? Karena dari dividends aja bisa bayar bayar belum terminal langganan itu berapa tahun. Nah, belum terminal itu apa? Itu menyediakan data-data yang begitu lengkapnya dalam satu server. Dan lu bisa cek itu semua. Nah, kalau kita ngeceknya gimana? Ceknya pakai Google ya bisa jadi itu bukan A1 lagi tapi udah A sekian gitu kan ya tetapi ya mau nggak mau kita retail mau nggak mau kita ngerangkai minimal apa yang lu lihat apa yang dilihat oleh gajah kita tahu loh apa yang kita lihat ya dan kebetulan lagi ada satu kata kunci si gajah itu tidak gampang untuk mengganti metode ya jadi apa yang proses bagaimana dia masuk ya cara dia research ya itu selalu tetap karena dia tetap, maka kita mulai ngerti gitu ya. Oh, dia masuk kayak gitu. Nah, proses ini kan proses untuk mengerti pergerakan itu kan butuh waktu ya. Ya saya juga nggak tiba-tiba dapat kok. Ya, waktu saya diajarin atau ngikut ya metode tentang yang si gajah ini, saya juga nggak langsung nangkep. Teman-teman mungkin ya kalau yang coaching kelas yang em, angkatan pertama sama angkatan sekarang, pasti teman-teman kalau ikutin riset terus pasti kelihatan ya bedanya kan. Ya, karena kita mulai mengerti, oh ini loh maksudnya ini.
Maksudnya ini. Maksudnya itu ini gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan lu skip prosesnya. Jangan lu skip prosesnya. Terus habis itu tiba-tiba mau besok ya, gua dari uang 400 juta mau jadi 1 miliar, 100 miliar. Jangan lu skip prosesnya. Dia ada prosesnya. Gitu. Oke? Ya, gitu ya kurang lebih ya. Oke, BP. Ini BP ya. Ini udah lama ya saham ini ya. Morgan Stanley masuk BP. Morgan Stanley itu dalam arti fund manager ya. Ya, apakah dia udah mulai selesai? Coba kita panjangin. Truk. Nah, kalau lihat dari support resisten kelihatannya udah ya. Tapi ini udah sempat jebol kan? Kelihatannya udah. Tetapi apakah dia udah proses selesai akumulasi? Kita masih belum lihat dia udah mulai selesai ya. Kemudian katalisnya saya juga nggak tahu. Ya, Morgan Stanley itu masuk ke situ, MS masuk ke situ ngapain? Ya, cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Ini saya juga nggak tahu. Ini kan kalau nggak salah BP-nya apa ya? Pertanian ya. Ya, itu cari tahu dulu lah. Ya, cari tahu ini ngapain masuk situ. Ya, kalau lu cuma lihat broker summary doang, cuma lihat broker summary, ya saya sih nggak lihat broker summary punya ya. Ya, maksudnya kalau lihat cuma broker summary itu belum belum bilang liquid banget loh. Karena apa? Gini loh. Ya ini pendapat saya loh ya. Jangan itu ya. Broker summary itu baru menerangkan sebagian sebagian tok. Ya, sebagian tok. Apakah dia terus ngambil ya? Kita nggak tahu. Betul nggak? Ya. Tapi kalau ada story di balik itu, ada cerita di balik itu, ada sesuatu yang sedang dia kejar, ada sesuatu yang sedang di price in oleh market maker, ya. Nah, itu yang harus teman-teman lihat. Kenapa? Karena bukan kalau kalau lihat Morgan Stanley itu cuma sebagai fund manager atau sekuritas, ya, atau sekuritas itu cuma titipan, uang titipan. Jadi bisa saja, oke, BlackRock, oke, gue masuk ke saham itu pakai MS atau gue pakai YP, bisa aja kan? Ya itu semua bisa dilakukan. Yang kita butuhkan itu apa? Story di balik pergerakannya. Karena story inilah dasar masuknya, lu mau bilang MSK, Citibank itu apa ya? Citibank ya. Citibank kodenya apa segala macam ya. Dia masuk kenapa? Gitu loh. Karena ini uang titipan doang. CG ya dan sebagainya kan. Itu uang titipan doang. Ya, jadi kalau menurut saya apa? Dulu ya kita sempat ngelihat broker summary dan sebagainya kan. Tapi ini lama-lama saya buang semua. Kenapa? Karena ini titipan doang, uang yang ngalir gitu loh. Jadi bukan sumbernya. Jadi saya akan mencari ke sumbernya. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya lu cuma lihat aliran air doang, aliran air dia nggak menerangkan apa-apa. Bener nggak? Ya, sambil contoh nih. Ini jadi udah kepanjangan nih. Ambil contoh ya. Ini logiknya aja saya ambil contoh misalnya. Lu tahu Cipinang akan banjir. Ya, Kampung Melayu akan banjir. Lu lihat sungainya nggak apa-apa kok. Bener nggak? Ya, tetapi di sumbernya di mana? Bogor kan? Ya, apa itu namanya Bogor itu? Sungai apa namanya itu ya? Nah, itu dia mulai turun hujan, bendungan apa namanya itu ya? Mulai turun hujan gede banget. Dan itu akan sampai ke Kampung Melayu Jakarta itu 6 jam kemudian. Ya, kalau lu lihat sekarang, lo ayah Katulampa ya, lu lihat sekarang lah nggak apa-apa kok Ciliwungnya baik-baik aja, gitu kan? Jakarta aman-aman aja nggak hujan, gitu kan? Itu sumbernya. Tapi begitu dia udah banjir, lu keburu nggak ngambil apa-apa? Nggak keburu lagi. Tapi kalau lu lihat ke sumbernya, dia lagi gede-gedenya tuh, lagi menuju ke situ. Ya, berarti kan katalisnya di situ kan. Story-nya kan udah jelas kan. Oh, ini bentar lagi banjir nih. Ah, masa sih? Pasti orang nanya gitu kan. Ya pikiran kita kan jadi kayak gitu. Oh, ini bentar lagi naik nih. Ah, masa sih begitu masih begitu-gitu aja kok. Ya kan? Nah, tapi kalau lu lihat di sumbernya, di A1-nya, oh dia udah mulai kolek gitu kan. Begitu sampai tiba-tiba udah banjir, udah naik, lu udah telat. Ngeri ya, paham ya? Jadi itu makanya kalau lu lihat broker summary itu lu cuma ngeliat aliran air yang saat ini. Gitu, belum ketahuan gitu. Ini ngapain dia masuk?
nggak ketahuan. Tapi kalau kalau lu cari research story-nya, lu udah ketahuan. Oh, pada saat dia, lu udah mulai lihat nih. Oh, gitu toh. Oh, pergerakannya airnya sebenarnya udah mulai deras. Cuman karena lu lihat dengan mata mata biasa, oh, lu masih biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya dia udah mulai deras gitu loh. Airnya, paham ya? Ya, nah, kayak gitu. Itu kurang lebih. Jadi kalau teman-teman apa ya? Kalau lu tanya gua, ya, banarmologi segala macam, itu cuman lu lihat alirannya tok gitu loh. Tapi nggak ketahuan sumbernya. Lu cuma tahu, oh iya dia masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Nah yang titipin dia masuk siapa? Ngapain dititipin? Itu yang lu mesti cari tahu. Ya, paham ya? Ya gitu, kurang lebih lah logiknya lah. Ya kita kita ngambil yang gampang-gampang aja. Jadi nggak perlu harus pakai gimmick-gimmick. Nanti lu beli sistem gua, begini gini gini. Ah, udahlah. Ya, saya udah malas ngomong-ngomong itu lagi ya. Teman-teman juga pasti udah tahu lah ya kemana ya. Oke. Ya, saya pikir oke teman-teman ya. Saya pikir udah sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita terangkan hari ini boleh bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Senin mendatang ya. Oke. Jangan lupa teman-teman yang prasection besok Sabtu, Minggu ya, siapkan diri istirahat yang cukup jam 10 nongol ya. Nanti kita akan share link untuk Zoom-nya. Ya, oke. Thank you semua. Happy weekend. Ya, selamat istirahat juga ya. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke, thank you semua. Saya izin pamit. God bless.